Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum, wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi an yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha, innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada para ikhwah dan juga DKM yang telah memudahkan kita untuk bisa kembali kajian di sini menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan membahas tentang masalah dahsyatnya hari kiamat. Masya Allah, berbicara tentang hari kiamat. Hari kiamat itu ada urusan yang penting bagi kita, urusan yang besar, masalah yang agung yang Masya Allah, yang mana alam semesta ini semua ada, langitnya, buminya, semua akan terjadi perubahan. Alhamdulillah. Dan kondisi kita itu betul-betul takut kalau seandainya kita tidak dilindungi oleh Allah di hari itu, habis kita. Bagi apa kata para ulama, kalau seandainya tidak ada huru hara hari kiamat kecuali dengan hancurnya langit dan bumi, itu sebenarnya cukup mengerikan, betul-betul dahsyat itu Pak Masya Allah. Sekarang alhamdulillah kita tahu kondisi bagaimana terjadi gempa. Kita kan ada terjadi ketika itu di timur, bagaimana bumi itu dibelah, terus apa? Ditutup, ditimbun semua di atas. Kita tahu kondisi itu berat sekali, dan kita tahu ngerinya Masya Allah. Itu nggak semua, hanya sebagian wilayah saja. Maka kata para ulama, kalau seandainya tidak ada huru hara hari kiamat kecuali dengan pecahnya langit, terbelahnya langit, hancurnya bumi, cukup sebenarnya. Tapi ternyata nggak cukup sampai situ. Ada namanya al-'ard. Kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada al-hisab, dihitung setiap kondisi detik kita, dihitung oleh Allah. Apakah mereka ini taat kepada Allah ataukah mereka kufur kepada Allah? Setiap detik yang berlaku dicatat oleh malaikat. Itu dihitung semua Masya Allah. Amal perbuatannya, lisannya, hatinya, semua dicatat. Di detik ini apa kondisi hati dia kepada orang, bagaimana lisan dia untuk orang, bagaimana perbuatan dia untuk orang, semua tercatat rapi. Itu berat. Apalagi ada ba'ats, dibangkitkan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, min awwalihi ila akhirih. Dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahum jaradun muntashir. Ini kondisi seperti belalang yang nyebar kemana-mana ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada as-sirat, kita menyeberangi as-sirat, imma na'buruhu, imma kita itu bisa melewatinya dengan selamat, nyeberangi as-sirat dengan selamat, atau jatuh. Ada juga al-mizan, timbangan amal soleh kita atau timbangan amal soleh kita. Apakah kita lalai dari Allah ataukah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi sampai al-haud. Al-haud ini kita ditunggu oleh Nabi kita Muhammad di mana? Di telaga beliau sallallahu. Ada khusus al-haud, ada juga al-kautsar. Nah, kita ditunggu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu. Tapi apakah kita ini adalah orang-orang yang bisa jumpa dengan Nabi ataukah tidak? Ataukah kita ini benci kepada Nabi kita Muhammad ataukah tidak? Ada orang-orang ini Masya Allah lisannya cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, hakikatnya jauh dari itu. Hakikatnya membenci Nabi, bahkan dikatakan enggak sholat, tinggalkan sholat, na'udzubillah. Bagaimana kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apalagi belum huru hara api neraka. Ini kalau mau dibahas itu bisa
Berbab-bab kita tuh kalau membahas semuanya, Masya Allah. Tapi Allah melihat semua perubahan itu dahsyat pada hari kiamat. Dan Masya Allah, langit terbelah dan bahkan pecah. Ini yang Allah SWT firmankan dalam surat Al-Infitar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza samaa'un fatarat. Ketika langit yang besarnya, Masya Allah, jumlah langit ada berapa? 7. Dan tebelnya langit itu 500 tahun perjalanan. Satu langit loh ya. Kita ini hidup berapa tahun? Keliling kita kan? Insya Allah. Nggak ada apa-apa, ini tebelnya 500 berjalan. Masiratu 500 am. Perjalanan 500 tahun, tebelnya segitu. Dan ternyata pecah-pecah. Wa idzal kawakibun tafarat. Ketika bintang-bintang yang besar jatuh berserakan. Kita ini sekarang lihat bintang yang besar atau kecil? Kecil. Bukan karena bintang yang kecil, bintang yang besar, tapi karena jaraknya apa? Jauh. Nampaknya kecil tapi banyak jumlahnya. Itu semua Masya Allah incasarat, jatuh bertebaran semuanya. Hari kiamat di satu waktu, di hari yang sama. Wa idzal biharu fujirat, ketika semua lautan itu meluap, tsunami. Itu tahu kan Masya Allah? Tsunami Aceh tahun berapa itu? 2000? Kok khilaf kan tuh? 2004 atau 2006? Anda tidak lupa berapa ya? Iya, pokoknya aturan itulah. Kayaknya 2005, 2004 ya, 2004. Nah, saya 2004. Ya kita khilaf Masya Allah. Masya Allah, nah 2004. Itu tsunami cuma di mana? Aceh. Allahu Akbar, hancur semua rumah. Hancur bahkan manusianya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semua. Habis Pak. Itu cuma luapannya sekejap aja, cuma sebentar Masya Allah, tapi habis semuanya. Itu belum kiamat itu. Kalau Allah sudah bangkitkan nih, Allah suruh meluap dia. Wa idzal qubur bu'thirat. Ketika kuburan-kuburan itu dibuka oleh Allah SWT, dibongkar semuanya, keluar semuanya Masya Allah. Mayit-mayit itu keluar. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Setiap nyawa itu akan sadar tentang apa yang sudah dia kerjakan dan apa yang sudah dia siapkan. Ya Allah Akbar. Makanya sebelum hari kiamat itu sadar kita ini udah siap apa. Sholatnya gimana, sedekahnya gimana, zakatnya gimana, siamnya gimana, urusan dia kepada Allah bagaimana. Itu kita harus tahu betul. Ini ketika langit sudah terbelah, pecah semuanya, sudah. Berarti tugas kita jumpa dengan siapa? Allah. Maulaya wa maulakum. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbana dan Rabbantum. Kita ini semua tegak dari Allah. Di hadapan Allah semua kita akan ditanya, Masya Allah. Makanya dengan kokohnya langit Pak, Masya Allah. Antum tahu tebelnya langit itu kan tadi sudah Anda sampaikan 500 tahun perjalanan. Itu tidak ada yang retak. Saking apa? Kuatnya ciptaan Allah. Nggak ada yang retak sama sekali. Dibangun dengan kokohnya oleh Allah. Allah yang bangunkan itu langit. Dan bahkan langit ini tidak butuh apa penopang. Bi ghairi amalin tarawnaha. Engkau lihat kan bagaimana langit ini diangkat oleh Allah, dibangun oleh Allah. Bi ghairi amalin, tanpa ada tiang-tiang yang menopangnya. Tarawnaha, engkau lihat kuatnya Allah. Allah bisa menegakkan langit ini, Masya Allah. Langit ini bagi kita sakaf. Sakaf itu atap. Kalau kita atapnya harus ada penopangnya. Ada. Tapi hebatnya Allah SWT bisa ciptakan langit ini sakaf untuk kita. Atap bagi kita bighairi amal. Tanpa ada tiang, saking kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kuatnya ciptaan Allah SWT. Tidak ada retak, tidak ada celah sama sekali. Ternyata di hari kiamat dengan satu tiupan terbelah itu semua. Satu tiupan saja. Dan ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza nufikha fis suri nafhatun wahidah. Ketika sangkakala ditiup, nafhatun wahidah, cuma satu tiupan saja. Wa humilatil ardu wal jibal, diangkatlah tanah, bumi dan gunung juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadukkata dakkatan
diangkat. Antum bayangkan aja kita ini tegak, masya Allah Pak, di bangunan tinggi. Antum tahu kan gimana kondisinya? Ih Allah Pak, ada nih orang yang termasuk ada takut ketinggian. Itu kalau udah lihat ke bawah itu memang ngeri, masya Allah. Dan ternyata itu diangkat semuanya, bumi, tanah itu diangkat oleh Allah secara gunung-gunungnya sebesar-besar itu dibenturkan oleh Allah secara dukatan wahida dan kacau wahida. Makanya masya Allah, alhamdulillah orang mukmin kepada Allah dengan iman yang benar, dia tidak jumpa dengan hari itu. Makanya kata Nabi, la taqumu as-sa'a illa 'ala syirril khalq. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali untuk makhluk yang apa? Buruk. Allah wafatkan sebelum terjadi kiamat karena Allah sayang, Pak. Bisa kita dibenturkan dengan gunung Pak sebesar itu, ya Allah akbar. Tapi orang-orang munafik yang ngakunya sebagai Islam, yang mereka ini ngaku sebagai Islam tapi malas beribadah kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, bahkan membanggakan kepada Allah, itu dibenturkan. Apa kata Allah? Kalau sudah terjadi hari itu, fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, maka di hari itu terjadi hari kiamat. Itu tandanya seperti itu. Wa jaqqatis sama fa hiya yauma idzin wahiyah. Langit ketika itu langsung wahiyah, langsung lemas, langsung lemah, langsung kopong, langsung tak kuat lagi, dan bahkan terbelah. Cuman gara-gara satu apa? Tiupan. Insyaallah. Satu tiupan bisa kayak gitu, Pak. Bagaimana besarnya Allah, besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rapuh, tak lagi kokoh langit itu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan ketika sudah terbelah, wa futihatis sama fakanat abwaba. Langit-langit dibukakan oleh Allah, maka dia menjadi pintu-pintu bagi malaikat. Malaikat itu turun mereka semua. Jadi macam kayak gerbong orang untuk turunnya para malaikat. Dan ini sabda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mau kita lihat kondisi hari kiamat, Masya Allah. Apa kata beliau? Man sarrahu ayyanzura ila al-qiyamati ka'annahu ra'yu 'aini. Barang siapa yang dia itu mau melihat hari kiamat seakan-akan dia melihat kondisinya, falyaqra, bacalah surat idza syamsu kuwirat, itu pertama. Atau namanya surat at-takwir. Takwir itu digulung bahasa Allah. Yang kedua, wa idza samaa'un fatarat. Surat apa itu? Al-Infitar, ketika langit terbelah, ketika langit pecah. Dan juga wa idza samaa'un syaqqat. Ini al-insyiqaq, ketika langit itu apa? Terbelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengomentari hadis ini? Wa inna ma kanat hadhihi surat at-takwir, al-insyiqaq, al-infitar, ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, lima fiha min insyiqaqis sama. Karena di ayat tersebut diceritakan bagaimana langit apa? Terbelah. Masyaallah. Kalau kita mau tahu makhluk yang bisa kita lihat besar sekali, itu tadi apa? Langit. Dan aslinya langit itu bukan warna biru. Itu karena biasa jadi. Itu Pak ajib sekali, Masya Allah, besarnya ciptaan Allah SWT. Kalau kita kan tahunya langit warna apa? Biru. Itu karena bias mata kita seperti itu. Udah sampai cahaya itu ke mata kita, akhirnya warna apa? Biru, seperti itu. Kayak macam kita kalau ada matahari kena air jadi warna apa? Pelangi. Itu mata kita yang nangkap, Pak. Besar memang langit itu. Disebutkan wadaqauri syamsiha, dan matahari itu digulung oleh Allah SWT. Makanya dikhususkan wankidari nujumiha, bahkan bintang-bintang pun nggak lagi ada cahayanya, redup dia. Ya karena matahari sudah diapain? Digulung oleh Allah SWT. Wa tanathuri kawakibiha, dan karena bertebaran planet-planet yang ada jatuh ke bumi. Itu tahu kan, Masya Allah, kalau ada apa yang jatuh gitu kan, apa sih bintang apa? Bintang jatuh itu kan mereka orang sebagai kebayang kan sama kita, Masya Allah. Itu sesuatu hal yang jarang terjadi dan kita lihat itu, Pak. Dan itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Masya Allah kata para ulama, sebagaimana langit terbelah, langit bukan cuma terbelah, Pak. Warnanya pun berubah. Yang nampak di kita itu warna apa? Biru. Oh, nanti
Nanti ada keretakan pertama, retak dia. Habis itu pecah, habis itu belah, dan bahkan langit itu jadi tipis, rapuh, lemah dia. Dan terakhir warnanya jadi apa? Merah. Warna matahari itu jadi merah, masya Allah. Seperti mawar yang warnanya apa? Merah. Dan ini Allah firmankan dalam surah Ar-Rahman, fa idza syaqqatis sama, kalau langit sudah terbelah, fakanat wardatan kaddihan, warnanya seperti wardah. Apa wardah? Mawar. Kaddihan, merah seperti minyak kilauannya. Allah Pak, keluar kita kondisi itu, na'udzubillah, dan kita jangan sampai melihat kondisi hari kiamat. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu betul-betul mendidih, Pak. Mendidih langit itu. Saking kerasnya hari kiamat. Dan bahkan seperti timah yang meleleh, logam panas, itu terjadi langit karena saking ngerinya hari kiamat. Disebutkan, masya Allah, innaha idza tuwiyat, langit yang besar, kapan Allah sudah lipat hari kiamat, tukawar syamsuha wa qamaruha, dilipat pula mataharinya. Allah, matahari itu besar, Pak. Atau kan dulu kita ini kan pernah belajar matahari, papan yang lain, dan bahkan buminya. Matahari itu besar sekali, Pak. Bulannya juga sama, semua planetnya juga sama. Kelmuhul, seperti logam yang panas. Wadaratan kaddihan, dan terkadang seperti minyak, sudah meleleh gitu. Dan ini kata Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? As-sama'u takunu alwan. Nanti langit-langit itu akan berubah menjadi beberapa warna. Ada fase-fasenya. Kaddihan wa kalmuhl. Kadang seperti logam yang panas, kadang juga seperti apa? Kaddihan, seperti minyak, Pak. Warna merah, mawar, masya Allah. Waktu syaqqaq, dan itu langsung dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, fatakunu halan ba'da hal. Jadi kondisinya A, nanti B, nanti C, nanti D, terus seperti itu, Pak. Itu semua makhluk-makhluk itu, Pak, terserah Allah. Apa yang Allah inginkan Allah perbuat terjadi, Pak. Besar seperti itu, nah terjadi. Jadi struktur bangunan langit ini yang paling ajib ya langit. Anda nggak pernah lihat satu bangunan yang bisa menopang yang jadi atap tanpa ada apa? Tiang. Anda nggak pernah lihat, Pak, masya Allah. Wallahi, kalau ada bukan saudara. Tapi sampai detik ini itu nggak ada. Anda tahu kan bagaimana bangunan piramida? Piramida masuk ke 7 keajaiban apa? Masuk aja gitu. Kita akan memikirkan bagaimana orang zaman dulu bisa bangun seperti piramida. Bahkan disebutkan katanya orang sekarang pun ilmuwan-ilmuwan yang nggak bisa bangun hal yang serupa sebagaimana dibangun oleh mereka di zaman itu. Dan ini sampai kita pikir, ya Allah Akbar, dengan struktur besar seperti itu mudah bagi Allah di waktu yang singkat sekali Allah rubah semuanya. Dan Allah firman kenapa? Yauma natumis sama, kami lipat semua langit yang 7-nya qatai sijil, hanya seperti lipatan-lipatan buku catatan. Antum ada kertas, insyaallah. Langit yang besar Allah lipat qatai sijil, dilipat seperti Allah, seperti lembaran catatan. Gampang sekali, Pak. Sudah habis semua kita. Jadi jangan sampai antum kira Allah nih capek menciptakan langit dan bumi. Ini semua langit dan bumi seisi-isinya itu Allah ciptakan, cukup dengan kun fayakun. Ada orang mengatakan, loh, kenapa Allah ciptakan kalian fisik tadi ayam berapa hari? 6 hari. Allah ciptakan langit bumi 6 hari atau cuma sehari saja? Kalau mudah bagi Allah, kenapa harus 6 hari? Kata para ulama, itu hikmah pelajaran untuk kita. Kalau mau membangun, baik membangun diri, membangun jiwa, membangun bangunan, membangun apa saja, itu ada proses. Aslinya kalau Allah ciptakan langsung jadi bisa nggak Allah? Loh bisa. Gampang bagi Allah menciptakan Adam juga bisa. Tapi Allah ciptakan juga setelah Adam, anak itu akan lahir kalau seandainya ibunya sudah hamil berapa bulan? 9 bulan. Allah berproses. Tapi kalau misalnya Allah langsung ciptakan, oh bisa.
maksud Allah? Malaikat. Allah butuh nggak sama malaikat? Kan ada malaikat pencatat amal, malaikat pencabut nyawa, malaikat penjaga api neraka, malaikat penjaga surga, malaikat penggiring awan untuk dihujanin. Punya malaikat apa lagi? Kan banyak malaikat-malaikat kan? Butuh nggak Allah sama malaikat itu? Enggak. Jangan aku kira loh kalau Allah butuh malaikat berarti Allah butuh bantuan. Enggak. Ini pelajaran bagi manusia bahwasanya yang namanya raja, seraja-rajanya raja, dia itu bisa bekerja apapun, tetap harus ada apa? Bawahan. Kalau orang sendiri nggak dikatakan apa? Raja lah. Firaun kalau dikatakan Firaun kalau ada raja, presiden kalau ada bawahan, mungkin gitu. Raja kalau ada orang-orang di bawahnya. Nah, ini pelajaran bagi kita juga sama. Jadi kita tuh nggak bisa mengerjakan semua itu sendiri, gitu. Manusia, kalau Allah bisa, tapi Allah mengajarkan kepada kita. Nah ini hikmah Pak, yang perlu kita ketahui. Jadi kita kembali ke tema di sini. Jadi Allah berfirman tentang hari kiamat, "Fa'idza balighal basar." Di hari kiamat mata-mata manusia terbelalak. Mereka tak lagi ngedip Pak, saking takutnya mereka. Terbelalak, sudah takut. Wa khasafal qamar, dan bulan hilang cahaya, langsung redup seakan-akan macam apa? Gerhana. Khusuf. Makanya namanya apa? Salat khusuf dan salat apa? Khusuf. Wa khasafal qamar. Redup cahaya apa? Cahaya bulan. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan bumi dan bulan matahari digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata manusia ketika itu? Matahari, bulan pernah enggak nyatu? Enggak. Matahari kapan? Siang, bulan malam. Apa kata Allah? Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Digabungkan matahari dan bulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah orang tahu itu hari kiamat sudah. Apa kata manusia? Yaqulul insan yauma idzin aina al-mafar. Manusia semua akan mengatakan, kemana kita lari? Antum mau lari di saat itu? Wallahi la muslim. Kalau antum mau lari sekarang, lari kepada Allah. Antum kalau mau lari sekarang, tepatnya lari untuk Allah. Apa Allah firmankan? Fafirru ilallah. Larilah sekarang kepada Allah. Sebelum nanti hari kiamat kita akan mengatakan ainal mafar. Kita mau lari kemana? Masya Allah. Kenapa mereka saking sampai mengucapkan seperti itu? Dahsyatnya huru hara pada hari kiamat. Genting di saat itu. Mereka terpaku dan bahkan tidak mengedipkan mata mereka. Mereka tidak mengedipkan mata mereka. Dan ini Allah firmankan dalam surat Ibrahim. Allah berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kalian mengira bahwasanya Allah lalai untuk mengadab orang-orang yang zalim. Jangan kira Allah itu lalai. Enggak. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah sengaja tunda mereka untuk sebuah hari yang mata itu tidak akan berkedip. Maksudnya hari apa? Kiamat. Namanya istidraj. Orang berbuat zalim ditahan sama Allah, enggak dikasih azab, enggak dikasih azab. Betul-betul ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yartaddu ilaihi tarfuhum, kata Allah. Mata mereka kelompaknya ini tidak berkedip sama sekali. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka itu kosong. Antum tahu kalau orang banyak pikiran, banyak apa dia? Melamun kan? Melamun. Orang tuh banyak stres, pikirannya terlalu banyak, melamun dia. Makanya hati-hati melamun. Kalau melamun yang masuk siapa biasanya? Syaitan, jin. Hati-hati. Wa afidatuhum hawa. Hati mereka kosong, melamun. Ternyata sudah apa yang mereka siap untuk jumpa dengan Allah. Ternyata apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu mereka lihat semuanya, satu persatu. Mereka lihat. Mau kemana kita lari? Apa kata mereka? Kalla la wazar. Sekali-kali tidak ada di hari ini, di saat ini tempat berlindung. Mau berlindung pada sana bagi hari kiamat, insyaallah. Atau mau lari kepada Allah? Loh, hari itu hari kita diazab kok. Na'udzubillah. La qatallahu lana. Akhirnya masya Allah, Allah berfirman, ila rabbika yawma idzin mustaqar. Harusnya kalian itu kembali kepada siapa? Allah
Sekarang Pak, kalau mau taubat antum jangan tunda-tunda. Asli, antum akan terus lalai mencari kondisi hidup dunia antum terus ke ini. Antum akan terus lalai. Sampai kapan? Alhaakumut takatsur. Kalian terus dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilalaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan at-takatsur, dengan mengumpulkan harta. Udah banyak, udah cukup harta dia, terus dilalaikan. Sadarnya kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk kiamat yang baru kita tahu. Astagfirullah, kita enggak siap dalam barzakh, na'udzubillah. Baik, dalam surat Takwir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza syamsu kuwirat. Ketika matahari sudah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nujumun kadarat, dan bintang-bintang jatuh semua dari langitnya. Wa idza jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza al-'isharu 'uttilat, dan ketika onta-onta bunting besar dibiarkan. Nanti hari kiamat antum sadar, harta itu tidak akan manfaat lagi. Harta yang kita kumpulkan banyak-banyak tidak akan manfaat. Loh, kenapa sadarnya nggak dari sekarang? Kita lihat apa yang kita butuhkan di rumah masjid. Ini masjid butuh apa, insya Allah? Ini tempat ibadah kepada Allah. Tapi letakkan fungsi dari sini. Allah saksinya. Apa yang dibutuhkan masjid ini letakkan untuk Allah, bukan untuk diri kita sendiri. Karena nanti sampai hewan-hewan yang bunting banyaknya, kambingnya, ontanya, semuanya, kuda-kudanya, ini mereka ini adalah bunting semua, besar, utilat, dianggurin, dibiarkan, gak lagi diawasi, masya Allah. Wa idzal wuhusu husyirat, dan ketika binatang-binatang liar semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal biharu sujirat, dan ketika lautan-lautan itu dipanaskan oleh Allah. Laut bukan sekedar tsunami loh, bukan fujirat, bukan cuma diluapkan oleh Allah, tapi apa? Sujirat, dipanaskan oleh Allah. Ya Allah, atau kalau kena kita masak air, kena saja kita, atau kita masak istilah goreng ikan, meletup tuh kadang-kadang sakitnya. Setelah tadi anak ini pernah ditinggal sama istri anak, karena istri anak kata Allah, mertua meninggal waktu itu 4 bulan. Anak masak sendiri Pak, paling bingung goreng ikan. Kenapa? Meletup Pak, selalu gitu. Udah, anak lagi masak, beli aja sudah. Karena kenapa? Nggak bisa, saking dan gitu. Nggak tahu caranya kayak mana, karena nggak bisa masak kan. Yang penting makan aja, enak tak enak lah bilang gitu. Itu ada 4 bulan tuh Pak. Anak ya Allah, sakit Pak memang kondisi, kena sikit aja. Nah ini Pak, laut ini semua seluas itu. Anak mau sekarang lebih luas daratan atau lautan? Laut. Pak, apa yang kita ketahui saat ini di lautan itu cuma 5%. Di bawah itu ada jauh lebih banyak yang kita nggak ketahui. Sampai detik ini Pak, apa yang di bawah laut, apa yang terjadi, dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu Pak. Itu semua luasnya samudra sujirat, dipanas oleh Allah SWT. Wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika roh-roh dibangkitkan, dikumpulkan lagi. Fulan jumpa dengan fulan dengan Adam, dikumpulkan semua. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika hari kiamat, anak-anak bayi yang dibunuh ditanya oleh Allah. Dulu orang-orang jahiliyah itu bunuh anaknya karena merasa anak perempuan itu enggak apa, bukan kehormatan bagi mereka, dibunuh. Sekarang ya Allah, laki-laki perempuan dibunuh gara-gara hasil apa? Zina. Bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa bayi ini dibunuh? Salah apa mereka kok sampai dibunuh? Na'udzubillah. Wa idza suhufu nusirat, ketika catatan amal ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza samaa'u kushitat, dan ketika langit-langit itu dilenyapkan oleh Allah. Wa idzal jahimu su'irat, dan juga neraka itu betul-betul dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal jannatu uzlifat, dan surga didekatkan. Aliman nafsum ma ahdarat, barulah sadar manusia atas apa yang sudah dikerjakan. Ya Allah, rupanya masih banyak lalai. Atau dekat sama Allah umur berapa? Kita yang dekat sama Allah umur berapa? Tahu tentang masalah masjid, tahu tentang masalah sholat, dekat kepada Allah umur berapa? Anggaplah umur 50 tahun, anggaplah umur 40 tahun.
waqifu baina yaday rabbi. Gimana saya nangis? Saya tegak di hadapan siapa? Allah. Kita nih Pak, selagi masih bisa tegak di hadapan Allah di dunia, sebelum ditegak oleh Allah di akhirat, tegak mana-mana. Tegak sebisa kita, sadar betul. Kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, ada kebahagiaan kita nih didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang terjadi Pak? Hari kiamat itu hari yang panjang. Antum terjadi hari kiamat sampai masuk surga itu perjalanan 50.000 tahun. Berapa tahun? 50.000 tahun. Di hari kiamat satu harinya kata Allah, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di alam akhirat seperti 1000 tahun di mana? Kebayang tuh. Capek hari kiamat. Anak ini umur sudah walhamdulillah sampai 30 Pak, Insya Allah. Masih muda gitu ya. Anak letih Pak. Letih. Wallahi hidupnya letih. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia dalam kondisi apa? Keletihan. Memang letih kita nih Pak. Itu 30 tahun. Kebayang kita 50.000 tahun, satu harinya sama dengan apa? 1000. Nggak tahu apa yang bisa kita kerjakan, Masya Allah. Nah, nanti akan ada muncul manusia dikumpulkan di padang mahsyar ketika sudah hancur bumi, hancur langit, dan laut-laut itu sampai mendidih. Itu manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Mahsyar itu tempat apa? Kumpul. Kondisi mereka susah payah. Bahkan matahari didekatkan oleh Allah untuk mereka semua. Apa Nabi kita sabdakan? Beliau bacakan ayat Quran, yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Nanti manusia akan tegak untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, Rabb semesta alam yang memiliki langit dan buminya, yang memiliki mesin ini, yang memiliki rumah kita, yang memiliki harta kita, itu Allah. Dan kita akan tegak li rabbil alamin untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Masya Allah, apa kata Nabi kita Muhammad SAW, yaqumu ahaduhu fi rasihi ila ansafi udhunihi. Seseorang itu akan tegak di padang mahsyar itu sampai ada yang tenggelam oleh keringatnya. Tenggelam oleh keringatnya. Itu sampai ke tengah telinganya. Bayangkan. Sampai ke tengah telinga, ngam. Kata para ulama, kenapa disebutkan dengan rush? Keringat dengan rush? Katanya karena disamakan dengan macam bejana yang ada bocornya. Jadi nanti Pak, kenapa keringat ini mulai muncul? Itu sebabnya karena keluar dari kulit-kulit apa? Manusia. Satu persatu keluar. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Hatta innal araqa yaljamu ahaduhum ila ansafi udhunihi. Sampai seseorang itu akan ditenggelamkan oleh keringatnya ke tengah telinganya. Antum tahu Masya Allah, ini udah azan belum? Kata antum coba permisalan Pak sekarang, ada orang tenggelam di kolam renang itu susahnya minta ampun. Na'udzubillah, berat sekali. Itu kondisi di dunia, tenggelam. Dan nanti di Masya Allah di hari kiamat tenggelam sama keringat sendiri. Dan bahkan kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan keluarnya keringat itu dari tubuhnya manusia itu sendiri. Bukan keringat orang, bukan sumbernya dari orang, tapi dari mana? Keringatnya sendiri. Apa kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah? Beliau mengatakan yuhtamal ayyurida araqal insani nafsahu biqadri khawfihi mimma yusharidu minal ahwal. Nanti mereka ini akan melihat bagaimana keringatnya itu keluar kondisinya sesuai ketakutan mereka. Bagaimana mereka takut, keringatnya semakin deras keluar. Dan kita nih Pak merasa kayaknya nggak ada masalah untuk lihat kondisi itu. Udah Isya.
Kita cukupkan sampai sini para dunia anak maaf. Sallallahu alaihi Muhammad subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana minta kepada antum ihtarim majelis. Kita hormati apa? Majelis ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.